Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di Sukmo. Kali ini kita akan membahas ya tentang olah rasa ya, lanjutan dari part 3 ya. Jadi tujuan latihan olah rasa ya adalah belajar membuka diri ya terhadap kegaiban. Jadi memisahkan antara pikiran dengan rasa dan batin ya. Jadi pikiran ya, rasa dan batin ini mempunyai dimensi yang beda-beda ya teman-teman. Pikiran ini dimensinya akal ya, akal pikiran. Rasa ini dimensinya rasa ya, dalam hati ya. Ya. Ada tapi tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan ya, tidak bisa dilihat dengan mata maksudnya ya. Batin ini lebih dalam lagi. Batin ini untuk melihat rasa ya teman-teman. Batin ini untuk melihat rasa, untuk meyakinkan ya bahwasanya apa yang Anda rasakan itu memang benar-benar gitu loh, bukan hanya ilusi ya. Ilusi ini pekerjaannya pikiran teman-teman, pikiran yang mengawang-awang, memikirkan sesuatu yang nggak masuk akal. Ini adalah pikiran, dimensinya ilusi, dimensinya halusinasi ya memang perbedaannya ya sangat tipis sekali ya antara pikiran dan rasa dan batin, tetapi ada bedanya ya. Makanya teman-teman kalau sudah bisa memisahkan pikiran, rasa dan batin ya, otomatis teman-teman akan menguasai ya kegaiban-kegaiban ya yang tidak pernah Anda rasakan sebelumnya. Ya inilah yang dicari ya teman-teman, ahli meditasi ini ya, ini ya, mengendorkan pikiran, merelaksasi pikiran sehingga rasa dan batin ini semakin meningkat, semakin memuncak, semakin peka, semakin tajam ya, ini rasa dan batin. Kalau secara psikologi ya, secara keilmuan ya, keilmuan apa ya, biologi ya, makanan ya. Jadi di saat tubuh Anda lemah ya, lapar, itu pikiran ini kan drop, tetapi rasa ini naik ya. Makanya kenapa kebanyakan laku tirakat keilmuan ya, ilmu entah itu ilmu Jawa, ilmu Sumatera, ilmu hikmah, ilmu asma dan ilmu-ilmu yang lain ya, itu kebanyakan menganjurkan puasa ya. Puasa itu yang dilatih ini ya teman-teman ya, yang dilatih ini puasa ngelowok ya, pada saat malam hari itu kan yang dilatih juga ini. Kenapa kok ngelowong itu melatih ini? Coba Anda lihat pada malam hari di saat sunyi, dia akan cepat terbuka ya, kegaiban ya, mata batinnya cepat terbuka, indera keenamnya cepat terbuka ya, karena pada saat malam hari suasana sunyi, sedangkan energi tersebut kan halus, malam hari kan tenang. Nah, itu kan salah satu cara ya, menggunakan alam ya. Kalau malam itu kan menggunakan alam, kita itu mengasah ya kepekaan rasa melalui puasa tadi, puasa ngelowong. Selanjutnya belajar mendeteksi keberadaan energi-energi gaib ya. Jadi energi ini bisa dideteksi ya teman-teman ya, keberadaannya. Misalkan di ruang tamu, di ruang makan, di ruang tidur, kamar tidur. Teman-teman rasakan aja ya, setiap ruangan Anda pindah pasti akan merasakan sesuatu yang beda, entah itu hawanya, entah itu auranya. Kok sempit sih, rasa sesak di dada seperti itu. Nah, itulah cara mendeteksi ya. Dengan olah rasa tersebut kita akan dapat ya mendeteksi ya keberadaan energi. Misalkan pusaka ini jenis aki, jenis keris, ini akan beda-beda juga rasanya. Selanjutnya mengaktifkan kepekaan sukma dan batin
dan latihan mensugesti batin ya. Jadi mensugesti batin ya, mensugesti sukma kita ya, itu meyakinkan ya diri kita ya secara batin ya, secara ruh ya, supaya kita itu yakin. Intinya seperti itu, apa yang kita panjatkan, apa yang kita lakukan itu bisa tercapai. Hal ini juga sangat sulit sekali teman-teman ya, karena tadi pikiran ini yang membuat kita itu menjadi was-was. Iya kalau terkabul, kalau tidak lah itu munculnya dari pikiran. Tapi kalau dari rasa, ini dari awal sudah bisa mendeteksi apakah ini berhasil atau tidak. Ini loh yang perlu kita asah, kita kedepankan. Selanjutnya melihat gaib secara batin ya. Ini nanti tahapan selanjutnya ya. Setelah Anda bisa merasakan energi, bisa mengaktifkan sugesti, selanjutnya melihat gaib secara batin ya. Dan ini tidak ditipu lagi ya teman-teman. Beda Anda dengan melihat dengan cakra asna Anda ya. Kalau cakra asna Anda ini tergantung dari kemampuan energi Anda ya. Energi Anda kuat ya, mungkin Anda masih tidak ditipu. Tetapi pada saat energi yang Anda deteksi di atas Anda ya, Anda sudah dikadali teman-teman ya, sudah dikadali, sudah ditipu. Oh ini kodamnya Siliwangi katakanlah, padahal pocongan ya, padahal jenis-jenis kodam kelas teri gitu loh. Seperti itu teman-teman ya, kalau melihat secara batin. Sehingga dari pancaran energinya ini loh yang kita deteksi, dari pancaran energinya ya. Nah ini kita sudah membedakan, oh energinya lemah, oh energinya menusuk, oh energinya kok mengancam saya merasa terancam, berarti energinya besar dan sifatnya keras ya, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir bisa berkomunikasi dengan gaib ya. Ini juga butuh latihan ya teman-teman. Latihannya ya mensugesti batin ini ya. Nah, pada saat kita mensugesti batin ya, biasanya teman-teman itu kita itu bicara dengan diri kita sendiri ya. Ya itu latihannya, itu bisa jadikan latihannya. Oh seperti ini. Kadang kita mau pergi ke Pasuruan ya, dari Malang mau ke Pasuruan, kita ngomong, oh jangan nanti mampir di flyover Singosari. Oh jangan, di sana ada polisi. Oh nanti di Singosari kita makan es dawet atau ini. Itu kan diskusi ya, antara diri kita sendiri, itu diskusi ya. Itu diskusi pancer Anda ya, Anda secara jasad dengan ruh yang mewakili sedulur papat Anda, 4 sedulur papat itu. Nah itu kan akan berdiskusi terus ya, setiap hari itu seperti itu, manusia seperti itu. Dengan Anda mengolah rasa ya, teman-teman itu akan peka ya teman-teman, akan peka. Apakah ini kita komunikasi dengan sedulur gaib kita atau dengan kodam kita ya. Kalau sudah mempunyai kodam ya, sudah pernah wirid ya katakanlah, entah itu 1 amalan 2 amalan, itu pasti ada kodamnya. Sudah punya pusaka di rumahnya tinggalan orang tuanya, itu pasti sudah diikuti kodamnya. Nah, seperti itu. Kita bisa membedakan, oh ini dari sedulur papat saya, oh ini dari kodam pusaka saya, oh ini dari kodam keilmuan saya. Itu bisa membedakan. Nah ini tujuan dari olah rasa. Kita simpulkan ya, tujuan akhir adalah supaya bisa berinteraksi batin ya, dengan kodam jimat, kodam pusaka, kodam pendamping, dan sedulur papat Anda sendiri, atau mendeteksi keberadaan makhluk halus lain ya. Anda juga bisa mengenal rasa mengenai baik dan buruk makhluk gaib tersebut. Jadi banyak sekali ya faktor ya yang bisa kita manfaatkan dengan aktifnya ya kepekaan rasa kita, kepekaan batin kita melalui latihan olah rasa ya. Nantikan video selanjutnya terkait dengan olah rasa, latihan olah rasa ya. Saya akan posting bersamaan dengan ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.